Ya Allah, apakah sikapku ke Mas Bram belakangan ini sudah terlalu keras dan keterlaluan? Ampunilah hamba ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Papa. Hai sayang. Kangen sama kangen. Papa, Nadia kangen banget sama Papa. Iya sayang, Papa juga kangen. Sayang, Papa pindah ke sebelah sebentar ya. Kamu di sini dulu mau ngobrol sama Oma. Ya. Ya Pak, tapi jangan lama-lama ya. Iya, iya sayang. Iya. Oma? Iya. Ma, Vina mana? Kok nggak di sini? Helmi, kamu tahu, tadi tuh dia sudah mau kabur dari rumah. Dia udah bawa koper segala. Terus mama tanya, kamu tuh mau kemana? Dia bilang, saya mau pergi jauh, Ma. Karena dia malu dengar omongan-omongan tetangga. Ma, sekarang juga aku harus ketemu sama dia ya. Aku harus ketemu. Tidak usah mama sudah nasihatin dia. Tidak usah. Dan dia bilang, dia cuma mau pergi tenangin pikiran dia. Dia mau tenangin dirinya dia. Ma, maafin aku ya. Ini semua gara-gara aku, Ma. Tapi kalau memang aku jelasin sama dia semuanya soal masalah ini, dia nggak akan ngerti, Ma. Dia keras kepala, dia marah sama aku. Ma, aku ke sana. Raisa sakit, kritis. Aku harus ke sana, aku harus ke Singapura. Nggak ada yang ngurusin dia. Iya Helmi, mama itu ngerti dengan kondisi kamu pada saat itu. Memang kamu tuh serba salah. Tapi Vina juga kan mengharap sekali supaya proses pernikahan dia itu kan bisa berjalan lancar dan membuat dia itu bahagia. Mama, aku ngerti kondisi itu, Ma. Aku sangat mengerti. Cuman untuk kali ini, Ma. Vina mau maafin aku atau enggak? Pasti mama yakin dia tidak bisa maafin kamu. Karena dia betul-betul merasa terpukul dan sakit hati itu sama kamu. Aku tahu, Ma, kondisinya seperti itu. Sangat mengerti. Cuman sekarang aku mikir gimana. Apakah memang Vina mau maafin aku? Itu yang aku pikirin, Ma. Ya, mama masih tetap berdoa supaya kalian tuh tetap bahagia. Iya, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, apakah sikapku ke Mas Bram belakangan ini sudah terlalu keras dan keterlaluan? Ampunilah hamba ya Allah. Hamba sama sekali tidak bermaksud membuat Mas Bram kehilangan arah dan harapannya. Hamba masih ingin menjadi istri yang solehah, yang selalu sedia menemani suaminya. Hana kemana ya jam segini belum pulang? Mama? Astaga, kenapa Mama tiba-tiba telepon aku jam segini? Apa aku harus cerita ke Mama mengenai apa yang terjadi sama Mas Bram? Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kamu di mana, Han? Jam segini belum pulang? Astagfirullahaladzim, Ma. Iya, Ma, Hana lupa. Hana tadi nitip Rosi di rumahnya Vina. Ya udah kalau gitu sekarang Hana pulang. Hana jemput Rosi ya, Ma. Nggak usah. Rosi sudah mama jemput tadi. Dan sekarang dia sudah tidur di kamarnya. Alhamdulillah, makasih ya, Ma. Hana jadi ngerepotin Mama. Mama baru pulang dari Bogor ya ke Jakarta. Aduh, maafin Hana ya, Ma. Nggak apa-apa. Memangnya kamu ada di mana? Kamu belum jawab pertanyaan mama. Hana sekarang lagi di pesantren, Ma. Ngapain lagi kamu nemuin Bram? Sampai-sampai kamu lupa sama Rosi. Kalau ada apa-apa sama Rosi gimana?
Iya, Ma. Maafin Hana, Ma. Hana khilaf. Hana minta maaf, Ma. Han, daripada kamu ngurusin Bram, kan lebih baik kamu perhatikan Rosi. Kamu tahu sendiri kan kondisinya sekarang gimana? Iya. Iya, kalau gitu sekarang Hana pulang ya, Ma. Kamu harus kuat, Han. Biar Bram menerima hukumannya di sana. Mama minta kamu pulang sekarang juga. Iya, Ma. Hana mau pulang sekarang. Assalamualaikum. Ya Allah, ampuni semua kesalahan hamba. Hamba telah khilaf karena terbawa emosi hamba. Nggak seharusnya hamba menghukum suami hamba hingga ia melakukan hal nekat seperti ini. Ampuni hamba ya Allah. Mas, Hana pulang dulu ya. Kamu cepat sembuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, Ayo kita duduk dulu ya. Mau bicara. Han, maaf kalau Mama belum sempat bilang ini sama kamu. Sebenarnya sudah beberapa hari ini Karin tinggal sama Mama. Hana udah tahu, Ma. Karin sempat datang ke sini dan bilang ke Hana kalau sekarang ini dia sedang tinggal sama Mama di Bogor. Jadi kamu sudah tahu. Ya, Mama sengaja bawa Karin tinggal sama Mama karena Mama mau merawat bayi itu. Mama mau bawa anak itu ke Belanda, tinggal sama Mama. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Semua harapan Mama benar-benar mengiris-iris hati aku. Aku sama sekali nggak tega kalau Mama kelak tahu kalau cucu laki-laki yang ia harapkan selama ini mengidap Down syndrome. Aku sama sekali nggak bisa membayangkan bagaimana hancurnya hati Mama nanti. Kenapa, Han? Nggak setuju dengan rencana Mama? Sebenarnya Hana juga ingin merawat dan mengasuh anaknya Karin, Ma. Kamu mau mengasuh anaknya Karin? Nggak mungkin dan Mama nggak setuju. Bukannya apa-apa. Mama khawatir kamu akan menyakiti anak itu karena sakit hati kamu kepada Bram dan Karin. Astagfirullahaladzim, Ma. Ma, Hana nggak mungkin menyakiti bayi itu. Insya Allah Hana ingin merawat bayi itu seperti anak Hana sendiri. Ma, Hana nggak setega itu untuk menyakiti bayi yang tidak berdosa seperti Mama yang khawatirkan. Iya, Mama nggak mau suuzon. Tapi setegar dan sekuat apapun, pasti tanpa sengaja, tanpa sadar, kamu bisa menyakiti anak itu. Mama nggak mau kamu dan Rosi terluka lagi. Aduh, Mama kok belum pulang juga sih? Ini udah malam banget loh. Teleponin malah nggak aktif lagi. Itu pasti Mama yang telepon. Mama mertua. Kok Kak Sofi yang nelfonin aku? Mau apa lagi sih dia? Halo, ada apa Kak?
Karin, besok kakak jemput ya, karena kamu harus check up dan tes darah. Nggak mau kak. Besok Karin mau check upnya sama mama mertua aja. Lagian, jauh dong Karin harus ke Jakarta dari Bogor buat check up yang Karin nggak ngerti harus ambil darah apaan. Gawat nih, kalau Karin sampai pergi sama Tante Widya ke rumah sakit yang baru, bisa-bisa Karin harus dites ulang. Dan akhirnya dia dan Tante Widya bisa tahu kalau anak dalam kandungan Karin itu mengidap Down syndrome. Aku nggak bisa biarin ini terjadi. Tapi gimana ya caranya ya supaya Karin nurut sama aku? Kak. Halo? Ih kakak kok diem sih? Karin, gini ya. Yang penting besok kakak kamu jemput. Karena kakak dan Bram mau temenin kamu check up dan periksa darah, ya? Mas Bram? Emangnya kakak tahu Mas Bram ada di mana? Kok kakak bisa janjian sama Mas Bram? Bukannya selama ini kakak bilang kakak nggak tahu Mas Bram ada di mana? Atau jangan-jangan kakak emang bohongin Karin lagi? Iya? Enggak, kamu jangan curigaan kayak gitu dong. Kakak nggak bohong. Masalah kakak ketemu sama Bram di mana itu urusan kakak. Yang penting kamu bisa ketemu sama Bram kan? Kak, kalau kakak nggak ngasih tahu gimana caranya kakak bisa ketemu sama Mas Bram, gimana caranya aku juga bisa percaya sama kakak? Kak, aku bukan anak kecil yang bisa kakak bodoh-bodohin ya kak. Lagian ya kak, Mas Bram itu nggak pernah mau nemenin aku check up. Aneh banget sekarang Mas Bram mau. Ya bisa aja kan sekarang Bram itu perhatian ke kamu, Karin. Karena Tante Widya sudah menerima kamu dan bayi yang ada dalam kandungan kamu kan. Dan Tante Widya mungkin bisa nyuruh Bram untuk memperhatikan kamu sepenuhnya sekarang. Iya kan? Ya udah, gini deh. Udah ya, dengerin kakak. Yang penting besok kakak jemput kamu, kita check up dan tes darah di Jakarta, dan kamu bisa ketemu Bram kan di sana. Sekarang kamu istirahat aja, ya, biar besok fit. Oke Karin? Iya juga sih kak. Ya udah deh. Berarti besok kakak jemput Karin ya ke Bogor? Iya. Besok kakak jemput kamu ya, dan kita tes di Jakarta, oke? Yang penting kamu bisa ketemu sama Bram kan? Oke kak, night. Alhamdulillah, untung aja Karin mau percaya sama aku. Kalau enggak, aku nggak akan bisa ngebayangin apa Karin akan lakukan kalau dia tahu bayinya mengidap Down syndrome. Aku nggak bisa ngebiarin dia ngelewatin tes amniositetis. Soalnya tes itu penting buat memastikan kalau bayi Karin positif atau negatif mengidap Down syndrome.